Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflon Nizar. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan soal tentang strategi komunikasi pemasaran dalam meningkatkan omset penjualan kain di toko Marjaya. Untuk soal yang pertama, yaitu apa saja yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Jawabannya, strategi pemasaran adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai dalam suatu tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang bersinambungan melewati pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target. Dan soal yang kedua, apa kelebihan dari strategi komunikasi pemasaran? Dapat dinikmati oleh siapa saja dan dapat dijangkau daerah yang luas. Waktu siarannya sudah tertentu, memiliki daya penyampaian dan pengaruh yang kuat karena dapat memberikan kombinasi antara suara dengan gambar dan memudahkan para audiensi untuk memahami yang akan diiklankan. Soal nomor 3, apa kekurangan dari strategi komunikasi? Meskipun jangkauan untuk pemasaran itu sangat luas, namun biaya yang dibutuhkan banyak dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Soal nomor 4, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pemasar untuk mencapai target? Untuk melakukan promosi melalui media online, media cetak, dan endorsement. Nomor 5, mengapa harus melakukan strategi pemasaran? Karena harus melakukan target untuk bisa mencapai omset yang lebih tinggi dan bisa memperkenalkan produk yang berkualitas kepada konsumen. Dengan melakukan strategi pemasaran, kita bisa memperkenalkan produk yang terbaik. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan konsumen dan pesaing? Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang bersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun keluarga dan orang lainnya. Apa yang dimaksud dengan pesaing? Pesaing adalah perusahaan lain yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Soal nomor 7, mengapa seorang pelaku usaha harus tahu pesaingnya? Jawab, seorang pelaku usaha harus tahu pesaingnya karena untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategi yang muncul akibat pesaing tersebut dan akan mengantarkan sebuah usaha pada perubahan hingga persoalan. Soal nomor 8, apa keuntungan mengenali pesaing sebelum memasarkan produk? Jawab, mengetahui akan strategi kompetitif yang akan datang dapat memberikan prediksi dari ancaman dan keselamatan sebuah usaha. Mengetahui kelemahan dan kekuatan pesaing akan melengkapi pemahaman yang dapat menjadi kunci kecapaian bagi seorang pelaku usaha. Soal nomor 9, jelaskan strategi yang tepat untuk menunjukkan keberhasilan pemasar produk. Jawab, produk beberapa hal yang penting diperhatikan mengenai produk kualitas yang mampu menjawab dan memuaskan keinginan konsumen. Soal nomor 10, apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? Sebuah proses perkembangan sistematis dari susunan tindakan yang mengarah pada tujuan yang telah disepakati melalui proses analisis, evaluasi, dan seleksi. Soal nomor 11, mengapa rencana pemasaran harus dilakukan? Agar semua orang bisa mengetahui tentang seputar produk-produk yang telah kita tawarkan dan berusaha untuk memujuk mereka agar bersedia untuk membeli atau menggunakan produk yang telah kita tawarkan pada layanan iklan. Soal nomor 12, apa tahapan proses perencanaan yang harus dilakukan? Sebagai berikut, analisis situasi, penentuan tujuan pemilihan sebagai strategi dan taktik untuk mencapai tujuan tersebut serta penilaian hasil secara periodik. Soal nomor 13, apa yang dimaksud dengan media pemasaran? Di sini media yang digunakan untuk memasarkan atau mempromosikan sebuah produk. Soal nomor 14, sebutkan media pemasar yang bisa diterapkan dalam memasarkan produk. Media pemasaran yang bisa diterapkan dalam memasarkan produk diantaranya iklan, bazar, endorse, dan lain sebagainya. Soal nomor 15, jelaskan pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan
Soal nomor 16, jelaskan pengertian pemasaran secara langsung. Pemasaran secara langsung adalah strategi pemasar yang kemungkinan perusahaan berinteraksi langsung dengan konsumen menggunakan media apapun. Nomor 17, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pemasaran langsung. Nomor 1, personal selling adalah proses memasarkan produk secara langsung terhadap muka dengan calon pembeli. Tatap muka. Direct mail marketing adalah jenis promosi untuk usaha dengan cara memberikan berbagai macam penawaran menarik. Yang ketiga adalah katalog marketing, jenis pemasaran dengan cara mengirimkan katalog ke berbagai pasar dan target berbeda di tempat. Soal nomor 18, sebutkan manfaat pemasaran langsung. Calon pelanggan sudah tertarget, anggaran pemasaran yang lebih efisien. C. Peningkatkan loyalitas pelanggan, membantu mendorong bisnis baru. Soal 19, jelaskan pengertian strategi pemasaran. Upaya memasarkan produk baik itu barang atau jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu hingga jumlah penjual menjadi lebih tinggi. Soal nomor 20, jelaskan konsep strategi pemasaran. Yang pertama segmentasi pasar, yang kedua marketing positioning, dan ketiga adalah market entry. Berikan contoh penerapan konsep segmentasi pasar. Proses pembagian pasar menjadi kelompok pembeli berbeda yang mempunyai kebutuhan, karakteristik atau perilaku berbeda. 22. Berikan contoh penerapan konsep marketing. Tidak ada perusahaan yang menguasai seluruh pasar. Itulah alasan mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memiliki segmen yang paling menguntungkan. Soal nomor 23, apa itu model AIDA? AIDA adalah model marketing yang dapat mengidentifikasikan tahapan kognitif yang dialami seorang dalam proses pembeli untuk suatu produk dan layanan. Soal 24, bagaimana contoh penerapan AIDA? Pertama-tama Anda perlu menarik perhatian calon konsumen terlebih dahulu. Mereka harus ada brand dan produk Anda. Apa itu AIDA? AIDA merupakan singkatan dari Action, Interest, Design. Rumus ini biasa digunakan dalam praktik konten marketing. 26. Apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah serangkaian proses untuk menyediakan sarana dan sumber daya serta mempergunakan sedemikian rupa sehingga berhasil mencapai tujuan atau sasaran dengan cepat. Bagaimana cara memilih pasar yang tepat? Pemilihan pasar dimulai dengan melakukan segmentasi pasar dan memilih pasar sasaran yang paling kemungkinan untuk dilayani oleh perusahaan. Soal selanjutnya, bagaimana penetapan harga? Yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai dari produk kepada pelanggan. Langkah-langkah proses manajemen pasar itu bagaimana sih? Langkah pertama yaitu harus dilakukan adalah mengetahui tujuan kemana usaha atau bisnis yang akan dibawa atau sasaran apa saja yang harus dicapai. Jelaskan konsep produksi. Konsep produksi ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa konsumen menginginkan produk yang harga murah dan mudah didapatkan di mana-mana. Jelaskan konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah merupakan kumpulan alat pemasar dengan produk, harga, promosi, dan tempat yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan konsep produk? Pada saat konsumen sangat membutuhkan barang sehingga akan menjadi langka di pasaran, maka produsen memusatkan perhatian pada teknis pembuatan produk saja. Jelaskan konsep penjualan. Di sini produsen membuat barang kemudian harus menjual barang itu dengan berbagai teknisi promosi secara maksimal. Apa yang dimaksud dengan lokasi penelitian? Lokasi penelitian adalah tempat penelitian ilmiah di mana dilakukan penelitian ini dilakukan di suatu tempat dengan berbagai narasumber. Jelaskan menurut Mellon 2005 pendekatan fenomenologi, suatu metode yang berusaha mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh pengguna individu. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan metode kualitatif? Yaitu metode pengumpulan, mengolah, berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi
tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan data kualitatif? Ialah data bersifat deskriptif yang berupa kata-kata lisan atau ungkapan gambaran di mana data tersebut dapat diperoleh. Dan soal selanjutnya, jelaskan tentang data primer. Bahkan data primer adalah data pokok penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan bagi yang pendengar ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.